kelihatan dari Halo pemirsa, ketemu lagi dengan channel Petualangan Si Abah. Kali ini Si Abah akan membuat siomay Bandung. Tentunya siomay yang berbeda dengan di tempat-tempat lain atau di pinggir jalan. Karena siomay Si Abah ini selalu menunya atau resepnya itu spesial. Kalau pemirsa ke Bandung, pastikan itu siomay, jajan siomay yang ada di daerah kota Bandung, karena siomay Bandung itu terkenal kemana-mana. Dari rasanya khas sekali, tentu aromanya yang bikin lagi atau rasanya yang bikin lagi. Nah, kali ini Si Abah akan membuat bumbu kacangnya dulu sebagai saus atau bahan sambalnya. Nah, untuk bahan sambalnya, bahan utamanya adalah kacang tanah seperti ini. Jadi ini kacang tanahnya udah dicuci. Nanti resepnya dilihat di kolom deskripsi. Terus ada cabai keriting. Nah, cabai keriting ini boleh diganti pemirsa, karena cabai keriting lebih dominan pedas. Nanti pemirsa boleh di rumah itu diganti dengan cabai tanjung atau cabai tewek yang memang merah tapi tidak terlalu pedas, hanya hangat-hangat biasa. Terus ada bawang putih, bawang merah, kemiri, ada merica, boleh merek apa aja, ini bukan iklan ya. Jadi terserah merica mau pakai merek apa. Gula putih, ada penyedap MSG, terus ada garam. Itu aja bumbu dasarnya. Nah, kita siapkan dulu ya. Ini harus di blender. Kita akan blender dulu. Sambil nunggu ini di blender, Si Abah akan goreng kacangnya dulu. Kacang, panaskan wajan, kasih minyak. Tunggu sampai panas. Kacang tanah ini udah dicuci, jadi wajib dicuci ya. Kalau misalkan kenapa harus dicuci? Karena si kacang tanah itu dijemur di di area terbuka, takutnya ada debu atau ada kotoran. Makanya Si Abah mewajibkan kacang tanah itu dicuci. Dan kenapa dicuci itu selain bersih? Karena juga minyak akan lebih hemat, tidak kebuang. Karena sisa gorengan kacangnya itu akan bersih. Ini minyak udah panas, kita masukkan seperti ini. Sambil goreng kacang, Si Abah akan nyiapin bumbu-bumbu yang akan di blender. Ini cabai, ada bawang putih juga, bawang merah, masukin di sini. Tambahkan air kurang lebih 200 ml. Ini sambil goreng kacang.
sudah halus, si Abah akan melanjutin goreng kacang. Nanti ini dipindah ke mangkok aja. Goreng kacang itu kalau misalkan dengan api sedang kurang lebih 8 menit ya waktunya. Dengan api seperti ini 8 menit biasanya udah bagus. Jangan overcook atau kematangan, karena kalau di sini coklat biasanya diangkat akan gosong. Jadi jangan sampai coklat di dalam minyak. Seperti ini. Ini kasih api sedang biar kacangnya matang sempurna. Bumbunya sudah dihaluskan seperti ini. Ini campuran dari cabai keriting, bawang merah, bawang putih, kemiri, digoreng seperti ini, di blender seperti ini. Nanti tinggal goreng. Ini kacang juga hampir matang. Tandanya kacang akan matang saat digoreng, ini kacang tanah, dia akan bunyi pletek pletek pletek. Nah ini dia udah mau masuk matang. Nah ini sebentar lagi matang. Jadi tandanya ini kedengaran, kelihatan. Nah ini udah kulitnya tuh udah meletek meletek gitu. Ini tandanya kacang tanah sebentar lagi matang. Nah pemirsa, kacangnya udah hampir matang. Tinggal diangkat sebentar lagi. Ini udah warnanya udah bagus, kuning kecoklatan. Seperti ini kita angkat. Warnanya seperti ini pemirsa. Nanti dia begitu dingin, warnanya akan lebih pekat. Dari warna, terus kalau misalkan matangnya bagus, aromanya juga aroma khas kacang tanahnya itu tercium, wangi. Nah seperti ini. Kita akan dinginkan sebentar ya pemirsa. Jadi kalau kacang tanah itu tidak bisa digiling langsung, tidak bisa dikonsumsi langsung. Kenapa? Dia akan alot, liat gitu. Tapi kalau udah dingin dia renyah, keras gitu. Makanya tidak bisa langsung, harus dinginkan dulu sebentar. Nah, seperti ini nanti kita giling. Kita dinginkan sebentar. Nah pemirsa, kacang tanahnya sudah dingin. Kurang lebih tadi didinginkan selama 15 menit. Jadi sekarang kita giling. Ini masukkan. Jadi tadi sisa blender bekas giling cabai nggak usah dicuci, jadi langsung sini. Ini. Tambahkan air kurang lebih 250 ml untuk giling si kacang ini. Nah, untuk tingkat kehalusan terserah pemirsa, apakah sukanya yang lebih halus atau yang memang dia lebih ada granul-granulnya gitu, ada buliran-buliran. Itu kembali lagi ke selera masing-masing ya. Setelah digiling halus bentuknya seperti ini pemirsa. Nanti kita gorengnya, kita campur dengan bumbu-bumbu. Nah ini minyaknya kurang lebih seperti ini pemirsa. Pertama kita goreng yang bumbu bumbu yang cabai-cabainya dulu, ada bawangnya. Kita tumis dulu seperti ini. Oke, bawang kita goreng dulu dari awal sampai dia matang. Terakhir kita nanti pas ini kita masukin kacang. Nah saya bikin bumbu atau sambal si siomay atau bakso tahu ini tidak hanya pakai cabai giling, cabai segar, tapi pakai cabai kering pun bagus. Bahkan si aromanya lebih enak kalau pakai cabai kering juga. Kalau di sini jarang, jadi siapa pakainya cabai segar. Udah hampir matang si cabainya, minyaknya udah naik.
kelihatan meletup-letup. Tinggal kita masukkan kacang tanah yang sudah digiling seperti ini. Seperti ini. Ini kacangnya tidak halus banget, tapi masih ada granul-granulnya. Jadi pas nanti dimakan atau digigit ada keras-kerasnya. Bumbu kacang ini pas kacang masuk ke digoreng, tambahkan lagi air kurang lebih 300 ml untuk proses pematangan. Nah, kekentalannya seperti ini. Ini merah dari cabai, minyak dari cabainya udah naik. Ini udah nyampur. Masak si bumbu kacang ini sampai meletup-letup, sampai airnya hampir sat. Baru kita masukkan bumbu-bumbu seperti garam, merica, gula atau penyedap rasa MSG. Nah pemirsa, ini bumbu kacang sudah mulai hampir sat ya, udah mulai minyak sama itunya naik, kelihatan dari warnanya udah bagus. Nah kita masukin bumbu-bumbu. Ini garam, ini MSG, kurang lebih 1 gram lah kalau merica, atau selera masing-masing. Kalau pemirsa sukanya strong di merica boleh 1 bungkus aja cukup. Aduk kembali. Nah pemirsa, bumbu kacangnya, saus kacangnya sudah hampir matang. Tandanya minyaknya naik, meletup-letup, kadar airnya juga berkurang. Nah seperti ini penampakannya, wangi. Nah ini meletup-letup tuh. Nah ini bumbu kacang udah matang. Nah si Abah akan langsung siapkan untuk membuat bahan siomay-nya atau bahan dimsumnya. Nah ini kita simpan dulu ya. Si Abah akan menyiapkan bahan-bahan untuk si siomay. Nah pemirsa, si Abah udah siap bikin adonan siomaynya. Bahan-bahannya adalah ikan tenggiri. Tadi si Abah beli ikan di pasar, jadi udah dikerokin, tinggal nyampur nantinya, jadi lebih gampang. Ini lumayan harganya lumayan mahal karena kualitasnya bagus. Tadi harganya kurang lebih 120 kilo tuh ekoran ya si tenggirinya. Nah bahan yang kedua adalah kulit ayam. Nah ini rahasianya kenapa sih siomay Bandung itu menjadi enak, wangi. Tentu tesnya juga berbeda dengan siomay-siomay di daerah-daerah lain. Nah inilah pemirsa rahasianya. Kulit ayam ini wajib. Karena biasanya siomay orang-orang yang bikin di daerah-daerah lain, meskipun itu di Bandung, ada yang memakai bengkuang, fungsinya untuk biar lembut. Ada juga yang membuat dengan labu siam, itu pun sama, tapi mereka tanpa menggunakan kulit ayam. Nah dari channel petualangan si Abah ini, si Abah membuka rahasia ini. Kulit ayam inilah yang memang harus dipakai dengan si campuran ikan tenggiri. Pemirsa boleh coba di rumah karena resepnya ini udah teruji. Jadi bukan resep yang memang belum pernah dicoba, tapi ini resep udah dicoba. Siomay ini sama bumbu tadi yang dibikin si Abah, bumbunya itu tahan selama 6 bulan di freezer. Kalau dibekukan, ibu-ibu bikin kebanyakan, pemirsa banyak bikin kebanyakan, nggak usah takut. Bumbunya atau siomaynya itu sama, bisa 6 bulan di freezer. Diplastikin dulu, masukin ke freezer,
dijamin 6 bulan atau bahkan 1 tahun masih bagus. Jadi nggak usah takut kalau misalkan nanti ada acara di tahun baru, acara arisan, ada acara ulang tahun, siomay ini bisa di prepare dan ditaruh di freezer, dijamin awet dan bagus, rasa tidak berubah, tinggal nanti dikukus lagi, akan kembali lagi seperti siomay yang biasa. Nah, kita akan pertama-tama yang harus dicampur adalah ini pemirsa. Sebenarnya kalau si Abah itu biasanya bikin siomay pakai telur bebek, tidak pakai telur ayam. Jadi 1 butir telur ayam, 1 butir telur bebek. Tapi tadi karena di pasar itu tidak ada telur bebek, akhirnya pakai 2 butir telur ayam. Nah, ini caranya begini pemirsa. Intinya jangan salah nyampur. Jadi awal-awalnya itu harus bagus. Seperti ini. Pecahkan telur. Ini gitu. Nah, ini telur udah dimasukin. Nah, langsung masukin si daun bawang. Kenapa? Nanti hasilnya berbeda. Daun bawang sama telur masuk. Yang ketiga selanjutnya adalah masukin bumbu-bumbu ini, gula garam ini. Nah, seperti ini. Ini gula, garam, MSG atau penyedap. Nah, kenapa jadi wangi? Nah, inilah rahasianya. Jadi saat kita bikin siomay, pertama kali yang harus dicampur adalah si garam, telur, bawang diremas seperti ini. Seperti ini. Aduk sampai tercampur semuanya rata. Seperti ini. Sampai si bawangnya layu, keluar air-airnya, jusnya lah, seperti ini. Nah, ini yang bisa menyebabkan si siomay itu aromanya tuh wangi, harum. Ini sebenarnya rahasianya. Selain dari kualitas ikan, kulit ayam, tentu cara bikinnya juga jangan salah. Aduk sampai tercampur dan si bumbunya itu terasa lembut. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya siapa akan nyiapin kulit ayam. Siapkan food processor atau chopper ini. Ini nanti resepnya boleh dilihat ya di kolom deskripsi. Ini kita giling dulu. Nasi kulit ayam ini karena biasanya kalau di blender itu berat, jadi kita harus giling sedikit-sedikit. Nah, seperti ini dulu. Jangan banyak-banyak, karena dia susah hancur. Nah, tingkat kehalusannya seperti ini pemirsa. Sedikit-sedikit, nggak usah sekaligus. Nah, ini udah halus, jadi nanti dicampurkan ke sini. Nah, ini choppernya karena chopper kecil, tapi kalau pemirsa bikin banyak sih boleh digiring di pasar atau punya kapasitas food processor yang lebih besar 2-3 kilo lebih bagus. Meskipun ikan di pasar itu udah dikerok, tapi untuk hasil yang bagus, biar ikan sama si kulitnya ini tercampur, tetap pemirsa di rumah, ibu bapak, si ikan ini harus digiling kembali. Karena kenapa? Dia masih belum halus. Ini udah dikerok sebenarnya, cuman secara tekstur dia masih kasar. Tapi kalau di blender lagi, hasilnya akan lebih lembut. Nah, ini kita giling seperti ini.
Jadi kelihatan sekali perbedaan ikan yang baru dikerok dengan yang sudah digiling halus dengan food processor, hasilnya seperti ini. Ini hasilnya lebih lembut, teksturnya juga enak, lembek. Nah ini bikin siomay kalau ikannya seperti ini bagus. Ini ikan tenggiri, tadi beli yang kualitas nomor 1. Kalau misalkan bikin siomay ini mau dicampur dengan udang, ikan kakap, ikan yang lain, hasilnya kurang wangi. Ikan sama kulit ayam udah kelihatan tercampur. Nah ini seperti ini. Jadi si Abah ini bikin siomay yang memang harganya cukup lumayan lah. Kalau beli kemarin dicoba dibeli di Bandung, harganya ternyata lumayan. Makanya daripada kita beli, kita bikin tercampur. Nah, satu lagi yang belum dimasukin sama si Abah adalah sagu. Nah, sagu itu boleh pakai merek yang, cuman kalau bisa yang lumayan bagus lah, yang kemasan-kemasan atau merek-merek yang memang sudah ada di toko-toko. Itu biasanya selain bagus, kualitasnya dia bersih. Tepung sagunya siapa pakai setengah kilo atau 500 gram gitu. Karena tadi pakainya merek sagu tani ya. Terus tambahkan 1 bungkus merica. Ini bukan iklan, tapi karena adanya di daerah pasar di warung dekat rumah ini ya pakai ini. Kalau ada merek lain boleh pakai apa aja. Nah, kita campur lagi. Untuk kekentalan biasanya Syabah ditambahkan air lagi kurang lebih 100 sampai 200, tergantung juga kualitas ikannya. Kalau ikannya kadar airnya sedikit, biasanya tambahkan air. Coba akan tambahkan air kurang lebih 100 ml. Biar adonannya tidak terlalu kental. Aduk kembali. Ini penampakan adonan siomay. Jadi kekentalannya juga pas dipegang dia nggak jatuh. Karena ini berbeda sekali dengan adonan yang untuk batagor. Kalau batagor dia teksturnya dia lebih encer. Terus bahannya juga berbeda. Bukan berbeda, ada tambahan bahan lain untuk batagor. Jadi saat digoreng dia tidak melempem atau tidak kempes. Nah, seperti ini. Jadi dipegang pun jatuhnya agak susah. Nah, ini adonan yang memang direkomendasikan untuk siomay itu seperti ini. Nah, beres. Tinggal kita akan mulai cetak. Nah, kali ini Syabah hanya bikin dari kulit pangsit sama tahu aja. Tidak bikin kol, kentang atau dari bahan-bahan lain. Beli yang jadi aja. Kulit pangsit kukus ya, bentuknya seperti ini. Tapi jangan yang goreng, karena kalau yang goreng itu tebal, yang kukus itu tipis banget. Kurang lebih ya seperti inilah. Boleh di ini. Karena di pasar-pasar biasanya kalau di daerah-daerah Jawa ini susah pangsit kukus dengan pangsit goreng itu sama. Mau pangsit kukus yaitu pangsit goreng itu. Jadi siapa belinya di daerah kota. Jadi ketipisannya sangat berbeda seperti ini. Kita akan mulai cetak. Cara nyetaknya gampang seperti ini pemirsa. Taruh di sini. Nah, yang digunakan bukan atas garpu tapi ini ujung garpunya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Lipat. Nah, seperti ini pemirsa. Taruh ke ini. Nah, seperti ini. Ini. Nah, tekan dari bawah seperti ini. Lalu kita rapikan lagi.
bentuknya seperti ini. Terus tetap kalau untuk ukuran atau size besaran si ininya itu kembali lagi ke pemirsa ya. Misalkan ini kan besar ya, terus kualitas dagingnya juga banyak. Nah nanti kalau mau bikin yang versi murahnya boleh dikurangin, misalkan ini ikannya menjadi 1 kilo, tepungnya ditambah, boleh-boleh aja sih. Itu kreasi, kembali lagi ke pemirsa atau yang mau bikin. Nah seperti ini, bentuknya juga menarik. Cukup mudah pemirsa kalau udah biasa ya. Ini kelihatan gampang sekali. Tekan sedikit. Seperti ini pemirsa, atasnya dikasih goresan. Tapi kalau di pemirsa di rumah nanti bikinnya mau pakai ditaburin dengan kuning telur atau wortel, itu akan lebih bagus, lebih menarik. Kalau untuk jualan boleh pakai itu. Nah, siomay ini pemirsa tidak hanya disajikan dengan bumbu kacang, tapi siomay ini juga bisa dibikin sup. Jadi ada, kalau di sini pakai bumbu kacang, kalau pemirsa di rumah juga mau dibikin sup juga boleh tuh, dicampur dengan bakso. Nah ini kukusan telah penuh. Nanti siapa tinggal bikin yang dari tahu. Kita akan cetak dari tahu. Ini nanti kita kukus barengan sama tahu juga. Nah ini tahunya, karena di sini memang siapa ini susah mendapatkan tahu-tahu yang besar, jadi adanya yang seperti ini. Nggak apa-apa, kita akan cetak. Sama kita isi. Seperti ini. Tahunya kecil karena ternyata tadi belanjanya kesiangan, harusnya dapat tahu yang ukuran gede ya, kurang lebih harganya tuh kalau nggak salah 2000 sampai 2500. Satu bijinya gede, tapi dapatnya yang kecil karena kesiangan belanjanya, jadi kehabisan itu. Seperti ini nih pemirsa, susun seperti ini. Nah seperti ini, cetak sampai semuanya beres. Atau kalau di pemirsa ada tahu yang sudah digoreng ya, tahu pong, boleh juga pakai itu. Itu lebih gampang, jadi lebih variatif kalau untuk menu-menu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah pemirsa, nyetak tahu udah beres, tinggal kita proses kukus. Nah seperti ini adonan tahu yang akan dikukus sama si siomay. Saatnya kita kukus pemirsa. Nah pemirsa,
karena proses pencetakan sudah beres, si Abah akan mulai ngukus. Nah ini udah siapin saucepan, kita akan panaskan. Nah seperti ini. Nah ini tadi siomay yang udah dicetak ya, kita taruh di saucepan, tahu. Nah ini dikukus kurang lebih 15 sampai 20 menit. Siomay sama tahu bakso matang pemirsa. Nanti kita akan coba ya. Nah pemirsa, siomaynya udah matang. Ini aromanya udah wangi banget. Kita akan coba ya. Ini kita lihat. Kita buka. Nah, ini tahu bakso ya. Ini tahu bakso. Nah kita akan coba. Ini taruh di sini. Kita angkat dulu yang tahu. Ini tahunya deh ini. Ini yang siomaynya. Ini udah mengkilat, tandanya siomay matang tuh begini mengkilat. Jadi ngembang, tapi tidak terlalu ngembang. Kenapa? Karena ini kadar ikannya cukup tinggi, banyak sekali. Kalau biasanya yang banyak tepungnya, pada saat dia dikukus panas, si siomaynya atau adonannya itu akan mengembang. Begitu dingin akan turun kembali. Tapi kalau ini panas sama dingin nggak akan berpengaruh karena memang ikannya cukup banyak. Nah kita akan coba langsung aja pemirsa biar nggak penasaran gimana rasanya siomay si Abah ini. Kita coba ambil tahunya dulu. Ini tahunya ambil 2 biji. Ini siomaynya. Nah pemirsa, ini siomaynya yang sudah matang. Kita coba kasih bumbu yang tadi dibuat pertama kali. Kita kasih bumbu kacang. Kita coba taruh dulu. Nah yang bikin siomay itu lebih enak adalah jeruk. Kasih perasan jeruk seperti ini. Kita kasih perasan jeruk. Nah seperti ini sedikit aja. Kita coba aduk pemirsa gimana rasanya siomay Bandung buatan si Abah. Ini kita potong-potong. Empuk sekali karena ini ikannya banyak. Nah seperti ini. Masih panas pemirsa. Aduk dulu. Nah ini aroma ikan, jeruk sambalnya itu tercium sekali, sangat menggugah selera pemirsa. Nah kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, juara pemirsa. Siomaynya lembut, rasa ikannya juga enak, terasa banget ikannya. Intinya resep siomay si Abah ini udah teruji, jadi pemirsa boleh nyoba. Ini enak sekali. Kita coba tahunya dulu. Juara, asli juara. Teksturnya lembut. Kita coba lagi pemirsa yang siomaynya. Ini bikin lagi pemirsa, meskipun masih panas jadi ingin segera-segera makan nih. Kita coba lagi. Mantap. Pemirsa, sekian dulu konten pembuatan resep siomay Bandung kali ini. Saksikan terus channel Petualangan si Abah karena akan ada resep-resep yang menarik di setiap episode ini. Demikian dulu pemirsa, terima kasih.